Saudara-saudaraku yang terkasih, selamat berjumpa di Renungan Harian di channel Katolik kita. Hari ini, Senin, 9 Desember 2024, Hari Raya Santa Perawan Maria dikandung tanpa noda. Bacaan pertama. Bacaan diambil dari Kitab Kejadian, bab 3, ayat 9 sampai dengan 15, dilanjutkan ayat 20. Pada suatu hari, di Taman Eden, setelah Adam makan buah pohon terlarang, Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi." Lalu Tuhan berfirman, "Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu?" Manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka kumakan." Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, "Apakah yang telah kau perbuat ini?" Jawab perempuan itu, "Ular itu yang memperdayakan aku, maka kumakan." Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, "Karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmulah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya." Manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya, sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua. Bacaan diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, bab 1, ayat 3 sampai dengan 6, dilanjutkan ayat 11 sampai dengan 12. Saudara-saudara, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di surga. Sebab di dalam Dia, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih, Ia telah menentukan kita dari semula untuk menjadi anak-anak-Nya oleh pengantaraan Yesus Kristus, sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihi-Nya. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan Allah, yakni kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya. Dengan demikian, kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus, ditentukannya supaya menjadi pujian bagi kemuliaan-Nya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Bacaan diambil dari Injil Lukas, bab 1, ayat 26 sampai dengan ayat 38. Dalam bulan ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke kota bernama Nazaret di Galilea, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika datang kepada Maria, malaikat itu berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apa arti salam itu. Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau peroleh anugerah di hadapan Allah. Sesungguhnya
engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan engkau harus menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Tuhan Allah akan memberikan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya, dan ia akan memerintah atas keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana mungkin hal itu terjadi? Karena aku belum pernah berhubungan dengan laki-laki." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Anak yang akan dilahirkan itu kudus dan akan disebut Anak Allah. Lihat Elisabet sanakmu itu. Ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, salah satu akibat dari tidak mengikuti sabda atau kehendak Allah adalah menyalahkan orang lain. Ia menjadi tidak bertanggung jawab atas tindakannya sendiri. Kekurangan atau kesalahan yang ia buat, ia limpahkan kepada orang lain. Itulah pengalaman Adam dan Hawa, manusia pertama yang melanggar perintah Allah. Adam menyalahkan si perempuan menyalahkan ular. Beda dengan Bunda Maria yang hari ini kita rayakan. Ia sungguh mendengarkan perkataan malaikat Tuhan dan mengikutinya dengan tulus. Meskipun ia merasa tidak pantas dan memiliki kekurangan, kesediaannya untuk menerima perutusan memampukan dia untuk berkarya. Malaikat berjanji kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau." Maria memberikan dan membiarkan dirinya untuk menggenapi sabda Tuhan, sehingga menjadi pribadi yang sungguh-sungguh terberkati. Tidak seperti Hawa lama yang menolak bekerja sama dengan Allah. Oleh sebab itu, Maria dianggap sebagai Hawa baru yang bekerja sama dan taat kepada Allah. Semoga kita juga mau bekerja sama dengan Allah dalam seluruh hidup kita, seperti Bunda Maria, sehingga meskipun penuh tantangan, hidup kita terberkati dan terhindar dari rangkaian dosa dan kesalahan. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, semoga seperti Bunda Maria, kami mampu mendengarkan Engkau dan setia mengikuti sabda-Mu, supaya kami hidup penuh berkat dan menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, terima kasih atas kebersamaannya di dalam renungan harian ini. Kita akan berjumpa kembali di renungan harian berikutnya. Berkah dalam.